Berbicara tentang diabetes mellitus, saya kira banyak sekali saudara-saudara kita yang menderita penyakit diabetes. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi terus-menerus. Gejalanya mudah haus, sering buang air kecil, dan lapar terus. Dan biasanya kita sebut sebagai kencing manis. Tapi untuk penderita diabetes tidak perlu kecil hati, karena penderita diabetes ini bisa berumur sampai 90 tahun. Itu bisan saya, itu umurnya sampai 90 tahun lebih. Karena dia bisa mengontrol, karena dia bisa mengendalikan. Jadi diabetes dianggap sebagai teman. Kalau kita melihat definisi yang benar secara konsensus, ya, pada tahun 2011, diabetes adalah suatu penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi, terjadi karena kelainan insulin atau tidak adanya insulin atau kedua-duanya. Kita bisa mengklasifikasikan diabetes. Satu, diabetes mellitus. Sebetulnya ini adalah diabetes tipe 2. Jadi diabetes tipe 2 ini biasanya insulin kita tidak berfungsi dengan baik. Punya insulin tapi tidak berfungsi dengan baik. Jadi ada resistensi insulin. Kadang-kadang sebelum diabetes kita namanya prediabetes. Prediabetes biasanya orangnya gemuk, kemudian makannya banyak, dan biasanya perempuan. Jadi hati-hati ibu Dekan. Jadi potongannya kayaknya potongan seperti saya jadi prediabetes. Saya penderita prediabetes tadinya, tapi sekarang sudah sembuh, nanti saya ceritakan. Nah, ini diabetes mellitus tidak harus pakai insulin kalau kita pintar-pintar memeliharanya. Sedangkan tipe lain adalah diabetes tipe 1. Biasanya terjadi pada anak-anak remaja. Terjadi pada 4-7 tahun atau 10-14 tahun. Jadi ini biasanya pada orang yang autoimun. Diabetes tipe 1 itu biasanya tidak ada insulin, atau insulinnya tidak terproduksi sama sekali. Apakah itu karena kelainan sel-sel pankreas atau karena hal yang lain. Dan ini biasanya sangat sulit dan umurnya lebih pendek. Walaupun umur itu Tuhan yang menentukan. Kemudian diabetes gestasional. Ada orang yang diabetes kalau hamil diabetes, kemudian setelah melahirkan bayinya yang diabetes, tapi ibunya kembali normal. Diabetes ini banyak sekali diderita. Bayangkan 1 dari 9 orang di Indonesia itu menderita diabetes. Jadi kira-kira 30 juta jiwa. Kalau 1 dari 9 orang, kemudian penduduk kita 270 juta, artinya 30 juta orang itu menderita diabetes. Dan ini tentu saja mengurangi pendapatan negara, karena ada juga yang pegawai negeri, ada juga pejabat elit. Tapi kalau dengan diabetes pasti kinerjanya akan terganggu. Dan banyak yang tidak sadar bahwa dirinya tidak diabetes. Karena saya seorang dokter dan dokter ahli jantung, di mana sangat concern terhadap kadar gula darah, itu saya selalu periksa dan kemudian saya tahu kalau prediabetes. Nah, begitu saya tahu prediabetes, cepat-cepat saya kembalikan untuk menjadi sehat kembali. Dan sekarang saya sudah tidak menderita prediabetes lagi. Nah, bagaimana supaya Indonesia dengan 30 juta diabetik itu
bisa sembuh. Tentu saja para penderita diabetes harus sadar, dua harus menjalani pola hidup yang benar, yaitu pola hidup penderita diabetes. Kemudian Anda harus tidurnya cukup, kemudian olahraganya cukup, hatinya tenang, dan mengatur pola makan. Nah, nanti pola makan hari ini Anda beruntung karena ada alternatif dari karbohidrat yang biasa ke inovasi yang sangat luar biasa. Ingat bahwa diabetes 2 atau diabetes mellitus itu bisa disembuhkan. Tapi ingat, obatnya harus tepat, pola makannya harus benar, olahraganya harus cukup. Itu kuncinya. Ini adalah isu-isu yang berkaitan dengan diabetes. Diabetes itu biasanya keturunan. Yes. Biasanya keturunan. Yang tidak keturunan yang mana, Bu? Yang tidak keturunan itu kalau orang yang makannya tidak terkontrol. Apa saja dimakan. Makan nasinya bakul dan lahap betul dan kemudian gemuk. Kemudian hipertensi, nah itu biasanya dia akan kena diabetes pada usia-usia tertentu. Diabetes mellitus itu biasanya timbul pada wanita yang umurnya kira-kira sudah 45 tahun lebih. Ya, jadi biasanya adalah keturunan itu nomor 1. Kemudian penyakit orang tua. Nah, penyakit orang tua itu yang saya ceritakan tadi. Kalau saya tidak sadar, maka saya pasti sudah diabetes karena prediabetes itu tidak ada gejalanya kecuali senang makan, senang dan cepat haus. Ya senang makan itu apa-apa dimakan dan kemudian tambah gemuk. Dan kemudian akhirnya diabetes beneran. Jadi pada waktu sudah tua menderita diabetes. Kemudian ada suatu pengertian bahwa diabetes tidak bisa sembuh. Ya, memang. Tetapi bisa dikendalikan. Anda bisa hidup normal, tapi dengan pola makan yang sudah Anda kenal, dengan obat-obatan yang sudah Anda cocok, dan kemudian dengan kegiatan walaupun ringan, Anda jangan pernah berhenti untuk berolahraga. Ya, yang penting jaga makanan, karbohidratnya. Sekarang sudah ada penggantinya yang low kalori dengan indeks glikemik yang rendah dan sebagainya. Dan jangan makan manis. Jangan makan manis ya. Karena itu penting sekali. Dan kalau bisa sejak muda nak. Karena kadar gula darah yang tinggi di dalam darah itu efeknya macam-macam. Kalau Anda punya bakat kanker, maka kankernya akan subur. Itu yang paling saya takutin itu. Jadi makanan sel-sel kanker itu gula. Maka jangan dikasih gula supaya tidak membesar. Kemudian ada sebagian yang harus suntik insulin. Nanti kapan sih insulin itu harus disuntikkan? Nanti ada slide-nya. Sebetulnya untuk menderita diabetes itu Anda harus mempunyai beberapa faktor risiko, yaitu riwayat keluarga, kemudian kegemukan, umur yang menua, kemudian tidak pernah olahraga, merokok, kemudian makanan yang tidak benar, bukan hanya tinggi kolesterol ya, tinggi karbohidrat juga berbahaya. Kemudian hipertensi, hamil, dan ras-ras tertentu itu ada suatu ras tertentu yang angka diabetesnya sangat tinggi. Dan kemudian stres yang berkepanjangan. Tentu saja tidak ada orang yang bisa menghindari stres. Stres tidak perlu kita hindari, tapi kita harus bisa bersahabat dengan stres. Jangan kita dikendalikan oleh stres, tapi stres kita kendalikan. Nah, ini gejala yang lengkap. Kalau tadi saya hanya mengatakan trias, pengen makan terus, pengen minum terus, sama pipis terus. Nah ini trias yang harus Anda ingat. Kalau Anda malam-malam
terbangun pipis, cepet-cepet periksa kadar gula darahnya besok paginya. Ya, jadi gejala diabetes yang sangat biasa itu adalah gatal-gatal. Di sini ditulis terutama daerah kemaluan, tapi gambarnya punggung ya. Padahal sebenarnya gatal-gatal itu bisa di mana-mana. Biasanya ada di telapak tangan dan telapak kaki biasanya. Kemudian kita sering ngantuk. Nah, kalau sering ngantuk itu biasanya kadar gula darahnya tinggi. Dan kalau luka susah sembuhnya. Jadi benyek, terus gitu penyek, terus becek terus. Kemudian kalau hamil dan melahirkan anaknya 4 kilo. Jadi jangan bangga kalau anak Anda nanti 4 kilogram. Wah, bayiku sehat banget, gede banget. Nah, itu ternyata itu adalah gejalanya bahwa ibunya menderita diabetes. Dan yang paling ditakuti oleh bapak-bapak adalah impotensia. Ya, jadi sering pipis, mudah lapar, kemudian penglihatan kabur dan kesemutan. Bagaimana caranya diagnosis? Ada keluhan trias tadi. Suka makan, suka minum, suka pipis. Tolong dihafalin. Terutama pipisnya pada malam hari. Kemudian Anda pergi ke laboratorium dan Anda akan tahu bagaimana kadar gula darah Anda. Yaitu dengan OGTT atau tes toleransi glukosa oral, kemudian tes gula darah puasa, di mana Anda berpuasa dulu 8 jam. Kalau 8 jam, kemudian lebih dari 120 artinya Anda suspek diabetes. Nah, caranya jangan lebih dari 8 jam. Kalau Anda periksa darahnya pada 12 jam, jangan kaget kalau kadar gula darahnya lebih tinggi lagi. Jadi harus 8 jam betul-betul. Kemudian tes glukosa postprandial atau sesudah makan, yaitu lebih dari 200. Dan yang paling penting adalah HbA1c. HbA1c ini bisa untuk memantau apakah Anda sakit diabetes, apakah Anda prediabetes, ataukah Anda sudah terkontrol dengan pengobatan. Itu dilihat dengan HbA1c yang nomor 5 ini. Anda bisa periksa di laboratorium, di Prodia atau di mana. Nah, diabetes bisa tenang-tenang, bisa sampai umur 90 tahun. Tetapi ternyata komplikasinya ini yang membuat kita galau. Ketoasidosis itu suatu komplikasi yang paling berat. Tiba-tiba darahnya tinggi sekali atau drop sama sekali, itu juga berbahaya. Kemudian ginjal bisa rusak, luka bisa menjadi luka yang tidak tersembuhkan. Kemudian jantung menjadi momok yang paling nomor 1 dari penderita diabetes. Penderita diabetes sebagian besar meninggalnya bukan karena gula, tapi karena jantungnya. Kebetulan saya spesialis penyakit jantung. Jadi di poliklinik saya, pasien saya hampir semua diabetes. Karena diabetes sebelum meninggal karena gula, sudah pembuluh darah koronernya sudah tersumbat. Karena gula yang tinggi akan merusak dinding pembuluh darah. Kalau pembuluh darah koroner yang ada di jantung, maka Anda bisa meninggal mendadak. Kenapa? Karena pada waktu penyakit jantung koroner itu mulai, kalau orang biasa sakit dadanya, tapi kalau orang diabetes tidak terasa sakit. Jadi banyak penderita diabetes meninggal dalam keadaan tidur. Kalau pembuluh darah koronernya ada di jantung, kalau ada pembuluh darah koronernya di otak, maka dia akan stroke. Kalau pembuluh darah koronernya ada di ginjal, maka dia akan gagal ginjal. Jadi inilah komplikasi 3 yang menyebabkan kematian pada penderita diabetes. Kalau impoten ya itu bapak-bapak yang itu pasti punya jalan keluar. Tapi yang 3 ini biasanya tidak terasa, maka pada penderita diabetes harus pergi ke dokter jantung. Dokter jantung semua sudah punya
sudah punya pedoman untuk orang diabetes. Ini diperiksa, oh ketahuan. Nah gitu. Nah, bagaimana mengelola diabetes agar kita bisa berumur sampai kalau bisa 100 tahun kayak Henry Kissinger. 1. Minum obat teratur. 2. Pola makan yang betul. 3. Olahraga dan aktivitas fisik. Kemudian memahami betul apa itu diabetes. Dan jangan stres. Begitu Anda stres, langsung gula darah tinggi. Begitu Anda kesel, langsung gula darah tinggi. Dan ketika spike, itu pasti ada sel-sel yang dikorbankan. Apa yang harus dilakukan? Ini penjagaannya. Pakailah alas kaki saat berjalan. Anda tahu kalau orang yang diabetesnya udah berat, nginjak paku pun nggak terasa. Tahu-taunya jadi busuk kakinya. Itu untuk orang kampung-kampung kali ya yang tidak pernah periksa ke dokter dan sebagainya. Dan memotong kuku jangan sampai kena dagingnya, tentu saja bukan untuk penderita diabetes, untuk kita semua kali ya. Kemudian pencegahan. Untuk mencegah supaya tidak terkena diabetes, misalkan Anda tahu bahwa ada nenek atau bude atau tante yang sakit diabetes, maka Anda harus hati-hati. Batasi penggunaan gula. Pakai pemanis yang proper. Pemanis pun banyak itu. Tapi di sini saya sedang tidak membicarakan pemanis ya. Hati-hati menggunakan pemanis. Kalau bisa nggak usah saja. Kemudian asam urat Anda jagalah jangan sampai tinggi. Anda jangan makan jeroan, alkohol, sarden, burung dara atau unggas, kemudian emping dan tape. Ya enak-enak semua itu ya. Kemudian hindari makanan berlemak, kurangi makanan telur, tapi pada teori yang terakhir telur tidak berbahaya. Hanya memang telur kan proteinnya tinggi. Kalau ginjal Anda sudah rusak, ya memang tidak menguntungkan untuk ginjal. Kemudian hipertensi, hindari konsumsi garam yang berlebihan dan jangan merokok. Kemudian olahragalah yang teratur dan jangan stres. Stop minuman alkohol dan check up lah yang teratur. Penanganan saat ini adalah deretan obat-obat yaitu metformin, thiazolidinedion, sulfonylurea, klinit, penghambat alfa glukosidase, penghambat DPP4, penghambat SGLT. Lihat bahwa efek sampingnya semua ada. Dan parameternya apa? Penurunan HbA1c. Ini parameter yang sangat penting. Nah, tadi saya janji kapan insulin itu digunakan. Ternyata insulin itu bisa atau boleh kita gunakan ketika HbA1c lebih dari 9. Kedua, atau kita sudah makan jenis dua obat, tetapi HbA1c masih lebih dari 7,5. Nah ini HbA1c ini penting sekali. Kadang-kadang HbA1c itu 8 sudah diberikan insulin yang semakin lama dosisnya meningkat dan obat oralnya semakin banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, obat-obatan yang kita makan biasanya obat-obatan kimia atau sintesis. Sebetulnya ini hanya meringankan gejala tapi tidak menyembuhkan. Sedangkan obat herbal bisa menyembuhkan tetapi dibutuhkannya sampai kapan? Dan pertanyaannya harus berapa lama? Jadi kita lebih prefer di obat-obatan herbal karena side effect-nya jauh lebih sedikit. Obat herbal atau obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya yang memenuhi kriteria yang lain. Dan pengembangan jamu adalah upaya untuk menjamin
agar jamu tetap eksis di Indonesia, dan ini sudah diakui oleh UNESCO. Obat tradisional atau jamu ternyata dijamin di dalam Undang-Undang Kesehatan yang paling baru pun, yaitu pada pasal 48 bahwa upaya kesehatan melalui pelayanan kesehatan tradisional, artinya obat-obatan herbal, jamu itu menjadi bagian dari pengobatan yang ada di rumah sakit. Walaupun jarang dokter yang mau memberikan obat-obat tradisional ini karena mereka memang belum tahu. Pada kebangkitan jamu nasional dari tahun 2008, ini ketika saya masih menjadi Menteri Kesehatan, Presiden Republik Indonesia menyampaikan 4 hal penting terkait dengan pengembangan jamu, yaitu bagaimana kita harus membangun sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berlaku, yaitu dengan jamu, meningkatkan penelitian dan inovasi teknologi untuk mengembangkan jamu, mendorong industri jamu untuk masuk ke dalam mainstream pasar global dan pasar dalam negeri, serta yang juga sangat penting adalah branding Indonesia untuk produk jamu, dan mendorong berkembangnya usaha jamu melalui usaha mikro atau UMKM. Tapi ini sudah tahun 2008, sekarang sudah tahun 2024, nampaknya ini kok belum nampak seperti apa yang diinginkan oleh Pak SBY. Ini saya diajak Pak SBY ke Beijing melihat perkembangan jamu di Cina, dan Pak SBY sangat jatuh cinta dengan jamu, dan beliau itu sebetulnya khayalnya, kepinginnya rumah sakit itu selalu ada barat dan timur. Jadi itu semua rumah sakit harus pengobatan barat dan pengobatan timur adalah jamu. Jamu, kemudian pengobatan tusuk jarum dan lain-lainnya yang sesuai dengan kearifan lokal. Nah, jamu itu berkembang. Jamu yang dikemas kemudian diminum seperti ini bisa kita temui di mana-mana. Kemudian jamu yang sudah terukur, isinya terukur, sudah dilakukan uji klinik, namanya fitofarmaka. Sebelum saya menjadi menteri, saya sempat meneliti. Saya itu seorang dokter ahli jantung yang hobinya meneliti, dan saya pernah meneliti seledri dan kumis kucing menjadi obat hipertensi. Saya betul-betul teliti dengan jadi semua pasien saya di seluruh Indonesia berasal dari dokter-dokter ginjal dari Sabang sampai Merauke, dan saya cobakan dengan dosis yang fix, dan ternyata bisa menurunkan hipertensi dengan sangat bagus. Karena ini kenapa saya meneliti itu? Karena saya waktu masih kecil, ibu saya itu menderita tekanan hipertensi yang cukup berat, dan dia selalu minta tolong pada saya, tolong aku dibikinin jamu, dan saya giling sendiri yang namanya seledri dan kumis kucing. Kalau di Solo, saya orang Solo, jadi punya pipisan itu seperti batu gitu, persegi, dan kemudian kita giling begitu maju mundur. Setelah itu kemudian saya taruh di kain putih, terus saya peres, terus diminum oleh ibu saya. Jadi saya mengobati ibu saya sejak saya dan masih SMA. Nah, ketika saya sudah menjadi dokter, saya menjadi dokter ahli jantung, maka saya pengen itu saya jadikan obat, dan betul-betul sudah jadi sekarang. Waktu itu saya disponsori oleh perusahaan obat, nama obat saya Tensigat, sekarang di mana-mana juga sudah ada. Itu temuan saya, dan namanya fitofarmaka. Jadi saya memang sudah sangat concern terhadap obat-obatan dalam negeri sendiri. Nah, ini persyaratan mutu herbal di Indonesia. Nah, itu tentu saja melalui aturan-aturan tertentu.
pengembangan obat herbal memiliki tantangan besar karena kita bersaing dengan obat-obat dari luar, dan obat dari luar itu duitnya banyak. Kemudian dokter-dokter juga mendapatkan keuntungan bila memakai obat-obat dari luar. Jadi disitulah obat-obat herbal kalah, Pak. Nah, ini Lions Club mestinya monggo Pak, kita kembangkan obat-obat herbal. Saya senang dengan Lions Club ini karena orang-orang yang mempunyai perhatian pada orang-orang yang nasibnya kurang baik ya Pak ya, terutama di bidang kesehatan. Saya bekerja sama dengan Lions Club sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, obat-obat yang dari luar itu Anda harus hati-hati. Side effect-nya luar biasa. Dan konon dari sejarahnya memang kita harus hati-hati. Nah, kebetulan saya pada suatu hari, dan kenapa saya kok dekat dengan biotek? Saya ini penderita prediabetes dengan HbA1c saya 6,5. Padahal kalau lebih dari 6,5 sudah diabetes. Saya takut banget kalau saya menjadi diabetes. Aduh, bablas deh. Nah, kemudian saya berobat dengan obat yang dari luar. Biasa kalau ke dokter, walaupun saya juga dokter, saya juga tanya ke ahli penyakit dalam, coba saya makan apa ini? Makan ini Bu, metformin. Saya makan metformin udah puluhan tahun. Tapi HbA1c saya bukannya turun, tapi sedikit malah naik sampai begitu sampai 6,5. Takut saya cari apa saja, saya minum daun salam lah, saya minum ini. Tapi pada suatu hari saya ketemu dengan biotek. Saya punya produk untuk diabetes Bu, untuk gula Bu. Mana? Dialans, namanya Dialans. Nah, ini Dialans. Saya agak percaya, agak tidak. Tapi HbA1c saya udah 6,5. Lebih baik saya coba. Tapi jangan pakai metformin Bu, Pak Tony begitu. Jadi metforminnya disuruh stop. Saya disuruh makan ini saja. Saya tadinya makannya 2x2. Kemudian 2x2, kemudian 1,5 bulan kemudian. Seharusnya tadinya 2 bulan, tapi saya sudah enggak sabar. 1,5 bulan saya periksa, betapa kagetnya HbA1c saya turun itu sampai 5,6. Artinya sudah lepas dari prediabetes. Dan saya sangat bersyukur banget. Dan setelah itu dosisnya saya kurangi menjadi 2 dalam sehari. Dan sampai sekarang saya ukur HbA1c saya masih 5,6, 5,7. Kalau lebih dari 5,7, Anda berarti jatuh ke prediabetes lagi. Sekarang saya benar-benar menjaga pola makan, dan saya sangat happy sekali ada produk-produk baru dengan sagu maupun dengan sorghum belum ya Bu ya. Ini baru dengan sagu. Ini suatu produk anak bangsa di mana sekarang sangat kita butuhkan. Karena sekarang negara-negara produk sen beras tidak mau mengimpor ke kita. Saya nggak tahu apakah mereka takut adanya paceklik yang akan datang, ataukah mereka juga sedang bokek sehingga asal makanan rakyatnya cukup, jadi tidak boleh diimpor sehingga kita tidak bisa mengimpor beras. Mereka juga menjaga tidak mengekspor beras ke Indonesia. Maka sudah mulai didengung-dengungkan, ayo cari alternatif nasi. Kalau cari alternatif nasi, carilah yang bahannya ada di Indonesia. Ini Dialans, jadi dia bisa meregulasi IGF, tidak menyebabkan hipoglikemik. Jadi jangan takut, nanti kalau gula darahnya turunnya anjlok bagaimana, enggak pernah ada. Kemudian ini bisa untuk mencegah jangan sampai menjadi diabetes, dan atau kalau Anda punya bakat kankernya akan juga mereduce. Kemudian
bisa dimakan jangka panjang. Saya sendiri mengkonsumsi ini. Jadi inilah yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena ini produksi dalam negeri dan harganya juga terjangkau, side effect-nya hampir tidak ada. Jadi ini dibuat dengan advance biotechnology khusus. Jadi Pak Tony itu dulu dia ada di Amerika dan dia melihat produk ini sangat bagus, maka dia berpikir dia membawa produk itu ke Indonesia dan kemudian dia mendirikan biotech itu. Dan saya sangat surprise karena saya memang hobinya dari dulu kan herbal. Bahan-bahannya itu tidak ada yang sama, jadi sangat spesial karena dia kan ngintip dari Amerika itu. Ada produk-produk yang sangat menarik. Nah, yang ada hubungannya dengan ginjal. Tadi saya katakan ginjal adalah suatu komplikasi yang menakutkan, dari salah satu yang menakutkan dari orangnya diabetes. Pak Tony itu punya produk Kefix. Ini juga saya sangat kaget juga. Jadi ini produknya base-nya berasal dari berry. Ada strawberry, ada blackberry dan berry, ada blueberry, ada raspberry yang dikumpulkan jadi satu, di mana antioksidannya sangat luar biasa tinggi dan memperbaiki fungsi ginjal pada penderita diabetes. Ini riwayatnya juga saya sendiri mengalami. Jadi fungsi ginjal saya itu tidak 40%. Normalnya itu 90%. 40% saya konsulkan ahli-ahli ginjal, teman-teman saya, juga profesor-profesor. Nggak ada Bu kalau sudah fungsi ginjal itu nggak bisa dikembaliin. Aduh, kreatinin saya juga sudah mulai naik. Nggak ada obat itu untuk nurunin kreatinin. Aduh, saya putus asa banget. Dan terus piye? Ya jaga aja makanannya ini. Aduh, saya paling nggak bisa jaga makanan enak. Akhirnya saya menemukan Kefix ini. Jadi tadinya 40, saya makan Kefix ini 2 biji dalam 1 hari. Setelah 2 bulan, ternyata fungsi ginjal saya naik menjadi 60%. Dan sekarang fungsi ginjal saya antara 70. Jadi normalnya 90. Sampai sekarang saya masih maintain dengan Kefix ini, tapi 1 kali 1 saja. Karena Kefix ini sangat menyegarkan. Jadi Anda kalau makan Kefix dengan malam hari, Anda nggak akan bisa tidur. Tapi saya kalau makan siang hari, kalau makan siang hari kita sangat seger buger. Jadi ini bagaimana Kefix ini bekerja, dia menguatkan sel-sel ginjal. Sel-sel ginjal yang tadinya sudah mau mati, kehabisan ATP, ketika pembuluh darah ke ginjalnya. Ini kalau orang tua, kalau ngomongnya kelamaan jadi kering. Ada. Jadi sel-sel ginjal yang tadinya kering dia akan hidup kembali, sehingga fungsi ginjal akan kembali membaik. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda semua bisa bertambah ilmu pengetahuannya tentang diabetes dan bisa menyampaikan kepada orang-orang yang menderita, dan mudah-mudahan siapapun juga yang menderita diabetes akan berumur panjang asal kita bisa hidup yang nyaman bersama diabetes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.